Kita masuk ke ini, masih sama seperti yang sebelum UTS ini, uji hipotesis ya, uji hipotesis. Nah, ada yang nanya kemarin kok ada uji hipotesis juga sebelum UTS. Nah, sebenarnya uji hipotesis itu kalau dulu-dulu tuh setelah UTS ya, setelah UTS. Tapi sekarang karena materinya dibanyakin, dipadetin, maka ada sebagian yang sebelum UTS. Intinya sih sama ya, karena kita kan ingin belajar populasi tapi dari sampel, itu kan intinya ya kalau statistik ya. Kita ingin mempelajari populasi tapi hanya ingin belajar sedikit aja, nggak semua populasinya dipelajari, maka dari sampel. Ada 3 yang bisa diperoleh ya, yang bisa dipelajari apa kemarin yang unbiased, proporsi, mean, sama standar deviasi atau varians lah lebih tepatnya ya, benar ya, masih ingat ya, itu aja yang kita inginkan. Jadi proporsi, mean, sama varians. Variasi itu yang kita bisa peroleh dari sampel untuk mengetahui populasinya. Ini sama kalau kemarin kita belajar satu set sampel ya, menguji apakah ini rata-ratanya sekian ya kan, rata-rata populasi sekian, apakah proporsi dari populasi sekian, apakah variansinya sekian ya kan untuk kualitas ya. Nah, itu kalau kemarin satu aja, satu sampel atau satu populasi. Nah, kalau sekarang ini dua set of sampel ya kan. Jadi 2 set sampel atau 2 populasi kita membandingkan. Nah, gampangnya gitu ya. Kalau kemarin kita ingin tahu satu populasi diketahui, kalau sekarang kita ingin membandingkan antara 2 populasi. Nah, itu aja simpel ya sebenarnya. Sehingga contohnya apa nih? Ya, misalkan ini, apa namanya, mahasiswa, apakah ada ini apa nambahan berat badan ini kayak ini ya. Misalnya gitu ya, sebelum dan setelahnya tahun pertama berat badannya berapa, tahun kedua berat badannya berapa ya kan ya. Ya bisa jadi kalau mahasiswa sih karena ada pertumbuhan ya, pertumbuhan ya, masa-masa pertumbuhan mahasiswa nggak apa-apa ya kan. Yang kedua ini barangkali contohnya polio apa namanya, vaksinasi ya. Apakah vaksinasi itu bisa efektif mengurangi penyakit? Jadi ada populasi yang divaksinasi, ada populasi yang tidak divaksinasi. Dibandingkan apakah apa namanya prevalensi dari penyakitnya itu sama atau enggak gitu gitu. Nah, sama seperti kita ya kemarin ya, COVID ya kan. Ada yang diberi vaksinasi COVID, ada yang enggak, belum diberi vaksinasi COVID. Terus kita bandingkan apakah lebih tahan lebih resisten terhadap virus yang mana ya kan, ataupun kalau sudah sama-sama terkena mana yang lebih parah ya kan, yang lebih parah ya sakitnya. Nah, itu bisa diuji dengan ini membandingkan 2 sampel atau 2 populasi. Kemudian misalkan ini kasih obat ya, obat Lipitor, ini obat penurun lemak ya kan, kolesterol ya kan. Nah, ini apakah ada efeknya enggak sebelum dan minum obatnya. Jadi ada banyak ya. Ini masih simpel-simpel aja sebenarnya. Kalau mau kita lihat kemarin apa namanya yang sampling, kalau obat itu kan ada ini ya, ada antara sebelum dan setelah treatment atau antara grup kontrol dengan grup yang diberi treatment. Nah, ini jadi ada macam-macam ya. Nah, tapi kita ambil yang gampang aja ya. Pokoknya kita ambil 2 populasi kita bandingkan. Sampai sini kebayang ya. Jadi kita mau ambil 2 populasi, mau dibandingkan. Itu aja, ya kan ya. Pertama, perbandingan proporsi. Nah, apa itu proporsi ya? Kita mau klaim tentang proporsi dari 2 populasi. Nah, ya kan ya. Diklaimnya mau sama atau lebih kecil atau lebih besar, nah, tergantung. Seperti kemarin ya, mau left tail, mau right tail atau two tails ya kan. Nah, ini klaim ya terhadap 2 populasinya ini, proporsinya ya. Atau bisa bikin confident interval. Kita kemarin sudah belajar ya, entah mau pakai p-value, entah pakai critical value, atau pakai confident interval ya kan ya, bisa 3 cara ya kan, terserah ya kan. Kemudian syaratnya apa nih? Kalau kita mau analisis 2 proporsi, pertama itu harus ada 2 independent simple random sample ya. Ada 2 independent sampel. Sampelnya itu independen, jadi nggak ada kaitannya yang satu dengan yang lain ya kan. Atau 2 proporsi. Biasanya sih begitu ya. Independen. Kemudian
jumlahnya cukup banyak ya. Misalkan ini kalau kita bicara proporsi kan ada sukses, ada fail. Suksesnya minimal 5, failnya minimal 5 untuk setiap sampel. Ya, nah, ini hipotesisnya masih sama ya. Kalau kemarin P sama dengan 0,5, P sama dengan 0,7 gitu ya. Nah, kalau sekarang karena perbandingan dua populasi, maka P1 dibandingkan dengan P2. Nah, maka H1-nya adalah P1 tidak sama dengan P2 atau P1 lebih kecil daripada P2 atau yang ketiga P1 lebih besar daripada P2. Itu H1-nya yang nggak ada tanda sama dengannya ya. Nah, H0-nya ya P1 sama dengan P2 yang ada tanda sama dengannya. Atau kalau di buku lain yang ini, yang kedua ini P1 kurang dari P2 H1-nya, maka H0-nya P1 lebih besar sama dengan P2. Nah, dia. Kan ada dua cara ya menyatakan H0 ya. Bisa pakai sama dengan semuanya, bisa pakai tanda kalau ini lebih besar sama dengan, kalau yang ketiga ini P1 lebih kecil sama dengan P2, itu H0-nya. Maka H1-nya P1 lebih besar dari P2 gitu ya. Ada komentar sampai sini, pertanyaan? Silakan. Belum? Oke, kita lanjut ya. Notasinya gimana? Ya mirip-mirip dengan yang kemarin ya. Mirip-mirip dengan yang kemarin, ada P, ada N, ada X, dan seterusnya. Tapi ingat di sini ada tanda satunya ya. Kalau ada 1, 1, 1, 1 ini berarti untuk populasi yang pertama. Untuk populasi yang kedua tinggal ditambahi 2, 2, 2, 2, 2 gitu ya. Nah, sama nih, kalau itu proporsi dari populasi. Kalau proporsi dari sampel itu P head ya. P pakai topi ya. Nah, ini. Jangan lupa, P head itu X1, number of success-nya dibagi N1 jumlah sampelnya. Nah ini untuk populasi 1 dan populasi 2 tinggal ganti 2 ya. Nah yang di ini tambahan analisisnya, tambahan notasi atau tambahan ini yang kita hitung adalah ada P bar. P bar ini jumlah ya, atau namanya pool. Pool itu kumpulan ya, kumpulan dari proporsi. Ya kan, kedua sampel itu proporsinya berapa? X1 tambah X2 dibagi N1 tambah N2. Ini P bar. Ya. Q barnya 1 minus P bar. Ya. Nah, ini untuk menghitung manual ya. Rumusnya untuk diketahui aja ya. Nanti kalau udah pakai Excel atau apa ya silakan. Bisa dihafalin juga nggak apa-apa ya. Yang dihitung apa nih? Z. Ya. Proporsi masih pakai Z karena asumsinya normal ya. Asumsinya normal. Kita binomial itu normal ya kemarin ya. Ini P1 head dikurangi P2 head dikurangi P1 kurangi P2. Nah ini yang spesial di sini P1 kurangi P2-nya itu sama dengan 0. Dianggap seperti itu ya, biar memudahkan ya. Di buku ini semuanya seperti ini. Padahal bisa jadi kalau soal di advance atau permasalahan advance itu enggak harus sama dengan 0. Bisa aja P1-nya lebih besar 0,2 itu ya. Berarti P1 minus P2 sama dengan 0,2. Tapi di buku ini sepertinya semuanya sama dengan 0 ya. Jadi gampang nih. P1 dan P2 sama dengan 0. Apa namanya? Dipermudah ya kan. Kalau kita membandingkan dua, dibandingkan itu apakah sama atau enggak gitu ya. Padahal kalau mau yang advance, dua ini bisa aja selisihnya berapa gitu ya. Tapi itu biarlah, kan nggak usah kita bahas dulu nanti ya. Sekarang ya, nanti aja kalau sudah paham ini kita melangkah ke sana kalau perlu. Nah, terus ada confidence interval. Sama sih confidence interval ya konsepnya ya. Ini adalah karena membandingkan dua proporsi, maka P1 kurangi P2. Ya kan ya. Berapa sih P1 kurangi P2? Apakah 0 atau enggak? Itu kan ya. Apakah sama atau enggak? Kalau sama kan sama dengan 0. Nah, ini confidence intervalnya ya berarti P1 bar kurangi P2 bar plus minus margin of error gitu ya. Sama seperti kemarin. Kalau kemarin kan tengah ini ada mu ya kan ya, atau P ya kan ya. Atau standar deviasi ya, apa namanya? Maka kalau sekarang ini adalah selisih dari P1 dan P2. Margin of error-nya ngitungnya seperti ini. Nah, di rumusnya muter tapi nggak apa ya, gampang lah ini sebenarnya tinggal di substitusi aja. Gimana cara ini ya, apa namanya, contohnya seperti ini. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Belum ya? Nah, contoh. Ini
klaimnya bahwa kan kendaraan bermotor itu mobil termasuk ini ya, termasuk yang rawan kecelakaan juga ya, sering kejadian kecelakaan baru-baru ini juga ini ya, ada kecelakaan yang ini. Maka untuk menghindari kecelakaan dibikin namanya airbags ya kan. Mobil yang baru sekarang ada airbagsnya semua ya. Kalau nabrak muncul airbagnya, benturannya menjadi berkurang sehingga diklaim bahwa airbag ini bisa mengurangi dampak terjadinya kecelakaan ya kan ya. Sehingga klaimnya di sini apa nih? Klaimnya bahwa fatality rate-nya akan lebih kecil kalau ada mobil menggunakan airbag. Nah, ini klaimnya ya. Jadi ada kendaraan pakai airbag sama kendaraan nggak pakai airbag. Ada dua populasi ya kan. Klaimnya adalah yang pakai airbag ini kalau ada kejadian maka fatality rate-nya akan menjadi lebih kecil ya kan. Nah, ini berdasarkan data penelitian ini total nomor kejadiannya 11.500 untuk yang airbag-nya ya ada ya, yang ada airbag-nya. Yang meninggal 41 ya kan. Ini dari 11.500 41 meninggal. Kemudian yang nggak ada airbag-nya 9.800, yang fatal 52 itu pemilihnya. Tangkap ya di sini ya. Kemudian kita pakai tingkat signifikan 0,05. Nah, kita uji sekarang. Langkahnya sama seperti kemarin uji hipotesis ya, masih sama ya. Langkah itu masih sama seperti sebelum tes yang waktu tes kemarin. Oh ini requirement-nya tuh simple random ya, itu kan simple random, anggap aja gitu ya. Kalau enggak nanti enggak jalan. Kemudian sampelnya independen ya, nggak ada hubungan antara mobil pakai airbag sama mobil nggak pakai airbag, itu independen ya. Kemudian masing-masing punya 5 sukses 5 failure. Nah, ini lebih dari udah 11.000 sama 41, 9.000 sama 52 ya. Lebih. Oke. Kita lanjutkan kalau gitu. Misalkan pakai P value. Kalau pakai P value ya klaimnya gimana nih? Klaimnya tadi mobil yang pakai airbag itu lebih kecil proporsi fatality-nya dibanding dengan mobil yang tanpa airbag. P1 kurang dari P2 gitu ya. Oke, ini bisa ditangkap. Kalau gitu lawannya apa? Ya P1 lebih besar sama dengan P2 atau P1 sama dengan P2. Ini H0-nya. Nah, sehingga kalau demikian klaimnya ini ada di H1 ya, klaimnya ada di H1. Nah, seperti kemarin waktu ujian masih ada yang bingung-bingung ya. Mau klaimnya yang mana dan seterusnya. Nah, itu terserah aja ya. Yang kemarin saya sampaikan itu seharusnya kalau kita melakukan penelitian klaimnya ada di H1 ya. Tapi ternyata nggak semua klaim ada di H1, ada yang klaimnya di H0 ya. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Sebenarnya kalau kita mau meneliti, menemukan sesuatu ya yang bagus ya H1 yang harus kita klaim ya. Tapi kalau yang kita nyatakan itu adalah persamaan atau sama dengan, berarti itu bukan H1, pasti H0 ya. Apa boleh buat ya, nggak apa ya. Nah di sini P1 kurang dari P2, ini berarti satunya ini jadi original klaimnya ya, P1 kurang lebih kecil dari P2. Signifikan levelnya 0,05, oke. Normal distribution, ini normal distribution, maka kita ini pakai rumus ini ya, apa namanya, P bar ini ya, P barnya 0,05, ini Q-nya ketahuan, jadinya kita bisa dapat Z-nya. Rumusnya dimasukin ya, saya masukin Z-nya sama dengan minus 1,91. Nah, kalau Z-nya minus 1,91 di sini, ya kan ya, ini kita lihat di ininya ya, P value-nya ya, tabel A2 minus 1,91 itu ada 0,0281. Nah, nih. Karena 0,0281 di bawah 0,05 tadi kan ininya 0,05 ya. 0,05 berarti dia lebih kecil, berarti dia dianggap signifikan. Karena signifikan berarti null hipotesisnya di reject. Null hipotesisnya di reject berarti ada bukti yang mensupport klaim bahwa proporsinya lebih kecil ya. Yang punya airbag itu proporsinya lebih kecil daripada yang nggak punya airbag. Nah, ini simpulannya. Sampai sini ada komentar, pertanyaan? Itu kemarin di ujian banyak yang hitungannya beres, tapi begitu simpulannya kebolak-balik ya. Ya,
Ya selama masih bisa dipahami, nggak bertolak belakang sih nggak apa-apa ya kan ya. Kalimatnya jelek nggak apa-apa, saya anggap benar ya kan. Tapi kalau udah kebalik ya udah nggak bisa dibenerin ya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya kan ya. Nanti dilihat ya. Nanti. Oke, itu kalau pakai yang p-value 0,02 berapa tadi? 281 itu di bawah 0,05 berarti signifikan. Kalau pakai traditional method critical value sama 1,91 minus ya, minus 1,91 tadi kan lebih kecil ya, berarti itu di sebelah kiri left. Kalau 0,05 itu minus 1,645 ininya ya, batasnya ya. Maka ini masuk ke critical zone ya, masih bahasanya ya, masuk ke critical area, maka ini di reject juga, sama ya kan ya simpulannya. Kemudian ada juga metode confidence interval. Ya, kemarin hati-hati ya kalau confidence interval karena dia ngambil angkanya nggak ngambil angka dari 0 atau dari Z, tapi ngambil dari standar deviasinya, ngambil dari apa sih ya? Ya itu ya, sehingga bisa jadi untuk yang confidence interval apa namanya agak bisa jadi beda, tapi nggak apa-apa. Di sini apa namanya sarannya kalau kita mau cari uji hipotesis maka pakai P atau pakai critical value. Tapi kalau kita diminta nanya selisihnya berapa sih selisih proporsi antara 1 dan 2, maka bisa digunakan confidence interval. Confidence interval kan antara sekian sampai sekian itu ya. Nah, ini bisa digunakan confidence interval untuk menyatakan mengestimasi difference kalau di sini. Selisihnya berapa sih kira-kira antara sekian dan sekian. Nah, karena tadi 0,05 berarti confidence intervalnya 90%, maka ini kita lihat error apa namanya margin of error-nya bisa dihitung. Ini 1,645 ya, terus dikalikan ini 0,01507. Nah, ini margin of error-nya plus minus ya kan ya. Selisih dari proporsi, maka hasilnya adalah minus 0,00323 sampai dengan minus 0,000218. Nah, ini sama-sama minus ya, sama-sama minus. Ini kalau kita mau pakai itu uji hipotesis ya, ini berarti dia minus ya, signifikan negatif ya, karena nolnya nggak ada di sini. Nah, gitu ya. Bisa sih ya kan yang kita pakai ini, tapi nggak disarankan. Nggak apa ya kan. Oke, udah komentar pertanyaan sampai sini? Sehingga kalau mau dibilang berapa selisih proporsi proporsi antara airbag dengan non airbag, ya antara minus 0,00323 sama dengan minus 0,000218 gitu ya. Oke, ini penjelasan kenapa ini bisa, ini penjelasan apa namanya aritmetikanya ya, sedangkan diinikan aja. Ini apa namanya mengapa bisa binomial didekati dengan standar apa namanya standar distribution, ini penjelasannya nggak usah lah ya kan ya. Langsung aja kalau saya ini gimana kalau kita pakai perhitungan yang ini ya. Sorry. Oke, kita ini kan ya. Kita lihat di sini sudah kelihatan ya. Ini kenapa nggak mau ya? Ini agak masalah nih. Nah. Oke. Udah kelihatan ya? Oke. Kita hitung nih 11, yang satu berarti yang airbag ya, yang dua yang non airbag. N-nya 11.541, kemudian fatality-nya 41, proporsinya ini sekian yang berarti 0,003 sekian ya kan. Kemudian yang non airbag 9853, 52, fatality-nya proporsi sekian. Tingkat signifikasi 0,05. Nah, ini selisihnya ini dihitung, ini udah pakai rumus ya, pakai yang tinggal yang hijau-hijau, yang kuning-kuning aja yang diisi ya. Ini left ya, karena tadi klaimnya adalah fatality rate dari airbag itu lebih kecil, maka ini left tail ya kan. Nah, kita lihat ini minus 1,64 sama ya.
kemudian Z-nya minus 191 sama P-nya 0,0279 atau 2728 ya. Oke, kemudian margin of error-nya sekian, confidence interval-nya minus 00323 sampai minus 00218 sama tiga-tiganya menunjukkan reject ya kan. Jadi simpulannya jelas itu ya kan ya, kendaraan dengan airbag itu fatality-nya akan lebih kecil dibanding dengan kendaraan yang tanpa airbag. Oke, komentar sampai sini, pertanyaan silakan. Komentar, pertanyaan? Belum ya? Masih aman ya? Simpel, ini simpel ya kan. Ingat balikin ke konteks lagi ya. Mau left, mau right, atau to tail itu balikin konteksnya. Mana yang jadi N1, mana jadi 2, itu juga balikin ke ininya ya. Ini nanti kalau ada error di PowerPoint-nya, di template di PowerPoint ada Excel-nya ya. Ada Excel-nya, silakan tolong di Excel-nya. Oke, ini untuk proporsi. 2 proporsi. Ada pertanyaan nggak ada? No ya. Kita lanjut. Kalau demikian kita lanjut ke yang kedua, yaitu min ya, rata-rata dua populasi ya. Jadi ada 2 populasi. Kalau tadi proporsi, sekarang rata-ratanya. Nah, ini ada 3 macam nih kalau min ini ya. Ada 3 macam nih, sama seperti yang kemarin ya. Ada yang standar deviasinya diketahui, standar deviasi populasi diketahui, ada yang standar deviasi populasi nggak diketahui, gitu ya. Nah, di sini ada 3 kasus kalau ini. Pertama, standar deviasi dari populasinya nggak diketahui. Ya, nah ini biasanya emang gitu ya. Kan kita mau mempelajari populasi dari sampel. Ya, kalau kita udah tahu populasinya, ya ngapain lihat sampel lagi ya, gitu ya. Nah, jadi biasanya sih standar deviasi dari populasi nggak diketahui ya kan ya, sehingga itu biasanya yang dijadikan apa namanya, jadikan dasar ya kita analisis seperti itu. Di buku semua, hampir semua itu ya. Tapi ada juga kejadian kalau misalkan standar deviasi dari populasinya diketahui. Nah ini yang 2A nih, atau yang kedua ya. Standar deviasi dari populasi diketahui dari mana asalnya? Ya misalkan dari penelitian sebelumnya misalkan, ya kan. Atau kalau misalkan KTP, data KTP kan sudah lengkap ya, populasi seluruh Indonesia ya, bukan sampel lagi itu ya. Semua ada loh data di KTP itu, ya kan, mulai dari tinggi badan, golongan darah, semuanya ada ya kan ya. Jadi itu populasinya bisa diketahui ya kan ya. Standar deviasinya bisa diketahui. Ya kan? Mohon izin, Pak. Oh, silakan Judi. Oh, enggak, Pak. Ini terkait share screen Bapak ada kayak black screen gitu, Pak. Oh, ada black ya? Ya. Ini udah. Sekarang Ya, masih? Udah hilang? Sudah hilang, Pak. Oh, itu ini apa namanya? Ya, ininya ketumpuk-tumpuk berarti ya window-nya. Oke, makasih Yudi. Oke, sorry. Jadi populasi, standar deviasi dari populasi kadang bisa diketahui, tapi jarang sekali ya, jarang sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang 2B ini, standar deviasi dari populasinya nggak diketahui. Kan kita membandingkan 2 populasi tadi ya, dua-duanya nggak diketahui, tapi kita asumsikan sama ini. Diasumsikan sama. Kenapa diasumsikan sama? Ya, ini untuk keperluan analisis ya. Ada alasannya itu dari sisi statistik ya, atau dari sisi ekonometrik ada alasannya kenapa diasumsikan sama. Oke, jadi ada tiga hal ya. 3 hal yang di buku ini ya. Sebenarnya ada lagi sih, kalau mau macam-macam. Satu, standar deviasi diketahui, yang lain nggak diketahui. Tapi itu nanti silakan dibaca aja di buku ya. Apa namanya? Semakin pusing nanti ya. Ini anggapannya yang simpel aja ya. Tapi biasanya yang paling sering terjadi adalah bagian 1 nih. Kalau nggak ada penjelasan apa-apa, anggap aja tidak diketahui standar deviasinya, gitu ya. Nih, apa nih syaratnya? Syaratnya yang pertama, standar deviasi populasinya bisa diketahui dan tidak nih ya, tidak diketahui ya, dan tidak diasumsikan sama. Itu tuh yang pertama ya, kasus yang pertama ya.
yang paling general ya, paling umum ya, anggap aja gitu. Jadi standar deviasi dari populasi 1, standar deviasi dari populasi 2, dua-duanya nggak diketahui dan tidak diasumsikan sama ya. Kalau diasumsikan sama berarti kita masuk ke kasus yang 2B tadi ya. Ini enggak, ini kasus yang pertama nih. Oke. Kemudian sampelnya independen nih. Dua sampel ini independen. Independen itu artinya apa? Enggak ada hubungan ya. Ada yang sampel yang ada hubungannya. Misalkan gini, kalau kita bicara apa namanya IP, nah, IP atau nilai ekonometrika mahasiswa laki-laki sama mahasiswa perempuan, ya kan? Nilai ekonometrika mahasiswa perempuan lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki. Nah, itu kan antara perempuan sama laki-laki nggak ada hubungan ya kan, independen ya kan. Dua sampelnya independen. Atau gaji, penghasilan dari perempuan lebih tinggi daripada penghasilan dari laki-laki. Nggak ada hubungannya kan ya, itu independen. Tapi beda misalkan kita analisisnya gaji dari istri lebih tinggi daripada suami. Nah, itu kan berarti harus pasang-pasang ya kan ya. Sampelnya nggak independen, sampelnya dependen karena yang dianalisis itu suami dan istri. Jadi yang satu populasi istri, yang satu populasi suami, tapi ini pasti istri ini yang suaminya ya gitu ya. Nah, itu namanya dependent ya kan. Atau di sini namanya dependent atau pair ya. Gitu ya. Atau ada lagi misalkan setelah minum obat diet, nah ini mau diet guys. Setelah minum obat diet diukur berat badannya dibandingkan dengan sebelum diet. Nah kan berarti berat badan sebelum diet dan berat badan setelah diet dibandingkan. Nah itu berarti dependent ya, ada pairnya sebelum dan setelah. Nah, ini. Jadi kalau yang ini kasus yang satu ini enggak ya, ini independen namanya ya. Oke, tangkap ya. Jadi yang untuk yang pertama ini adalah sampelnya independen. Dua-duanya harus simple random sample karena untuk analisis statistik ya. Kemudian dua-duanya harus di atas 30 jumlahnya ya kan ya. Dan atau normal distribution ya kan. Itu gampang ya. Kalau nggak normal atau kurang dari 30 ya nggak bisa dianalisis ya kan ya. Oke. Simbolnya apa? Simbolnya apa namanya? Ini apa namanya? Sama seperti yang kemarin ya, mu itu adalah min dari populasinya, sigma adalah standar deviasi dari populasi, kan itu sama. Ini kalau 1,1,1,1 ini berarti dari populasi yang pertama. Kalau populasi yang kedua tinggal diganti 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay. Ada telepon belum? Ya, gitu ya teman-teman. Kemudian tes statistiknya kemana? Karena ini standar deviasinya diketahui, maka apa namanya pakai T distribution. Rumusnya seperti ini: X1 kurangi X2, X bar ya ini ya rata-rata ya. Ya kemudian ini ya apa namanya mu-nya ini ya seperti ini. Oke, ingat kalau T kan harus ada degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya berapa? Dipilih yang terkecil dari N1 dan N2 ya. Mana yang kecil? Populasi dari sampel 1 populasi ya sampel apa? Jumlah sampel 1 apa sampel yang kedua, yang mana yang terkecil itu dikurangi 1 ya. Itu adalah degree of freedom-nya. Kemudian apa namanya confidence intervalnya ya ini sama ya seperti tadi ya. mu1 kurangi mu2 selisih dari rata-rata populasinya ya itu adalah kira-kira selisih dari rata-rata sampelnya plus minus margin of error. Margin of error-nya bisa ditulis ini ya. Oke. Saat ini ada komentar pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita lanjut ya.
Oke, berikutnya. Kita kembali lagi ya. Oke, misal nih, ada apa namanya klaim bahwa laki-laki dan perempuan itu bicara dengan jumlah kata yang sama dalam satu hari. Nah, ini ya. Nah, ini klaimnya seperti ini ya. Speak the same mean number of words in a day. Jadi bicara dengan jumlah kata. Karena ada yang bilang kalau perempuan itu bicara lebih banyak kata sehari daripada laki-laki ya. Ada yang bilang gitu. Tapi di sini enggak ya. Klaimnya adalah sama ya. Sama. Sehingga diambil ini datanya nih. Ada laki-laki 186 jumlahnya. Rata-rata dia bicara sehari 15.600 ya. Kemudian standar deviasinya 8.600 ya kan. Laki perempuan 210 orang, rata-ratanya 16.215 ya kan. Kemudian standar deviasinya 7.300. Kemudian dianalisisnya nih, pertama dicek dulu requirement-nya. Ada 2 populasi, standar deviasinya nggak diketahui, tidak diasumsikan sama, sampelnya independen, apa simple random sample large ya. Oke, dari menurut syarat. Klaimnya mu1 sama dengan mu2, jumlah kata-kata yang diucapkan dalam sehari itu sama ya kan ya. Lawannya adalah tidak sama. Ini berarti yang tidak sama ini adalah H1, H0-nya adalah yang sama, berarti original klaimnya ada di H0 ya, klaimnya ada di H0 berarti. Mereka mengklaim sama. Ini termasuk bagi saya di apa namanya? Yang tadi ya premisnya ya kalau saya penelitian itu yang H1 ya, tapi ini karena dia maunya H0 ya udahlah. Apa boleh buat ya kan nggak apa ya kan. Oke, lanjutkan. Signifikan levelnya 0,05 T distribution ya, benar ya. Kemudian bisa dihitung T statistiknya berapa nih? Dimasukin aja rumusnya. Sekian di tabel tadi ya, T-nya minus 0,676. Minus 0,676 ini adanya di tengah ya. Kalau tadi 0,05 itu adalah 1,972 minus ya, sama plus batasnya. Karena ini minus 0,670 ada di tengah, berarti tidak di reject. Yang tidak di reject berarti tidak ada bukti untuk mereject klaim bahwa laki-laki dan perempuan bicara dengan jumlah kata yang sama dalam satu hari. Oke, ini sama nih mesti ya. Error margin of error-nya berapa? Tinggal dimasukin rumusnya. Margin of error-nya 1595. Tinggal kemudian ini kan selisih dari X1 sama X2 tadi ya, rata-rata X1 X2 plus minus margin of error, sehingga ketahuan nih confidence intervalnya antara minus 2000 sampai dengan 1048. Nolnya ada di tengah. Kalau nolnya ada di tengah berarti nggak signifikan sebenarnya ya. Karena dia bisa minus, bisa nol, bisa positif ya. Berarti nggak sama sekali nggak dibatasi ya. Oke. Ini terulang lagi nih ya, apa namanya, hitungnya ya. Apa namanya, minus 0,76 ini di-reject ini ya, apa namanya. Oke. Ada pertanyaan, komentar sampai sini, silakan. Kita lihat hitungannya. Oke. Ada yang dimasukin aja rumusnya ya kan ya. 186, 15.600 sekian. Standar deviasinya 8.600 sekian ya kan ya. Dan duanya yang perempuan 210, 16.000 sekian, 7.300 sekian. Selisihnya diasumsikan nol aja ya semuanya ya. Apa namanya? Nah, ini kalau perlu nanti dirubah tapi nanti aja ya. Jangan ini ya. Di buku ini kayaknya nol semua. Kemudian to tail ya kan karena dia tadi bilang klaimnya adalah sama ya kan. Maka ketemu tadi 1,972 minus 676 ya kan ya, 0,05 probabilitasnya confidence intervalnya minus 214 1049 ya.
Tadi semuanya menunjukkan non-rejection dari null hipotesisnya. Oke, demikian. Ada komentar pertanyaan sampai sini? Silakan. Oke ya, deal ya. Oke. Lanjut. Yang kasus yang kedua, gimana kalau standar deviasi dari populasinya diketahui? Ini walaupun jarang ya, nggak apa nih. Nah, jadi standar deviasi dari populasinya diketahui. Yang lain masih sama ya. Dua-duanya independen, simple random sample, terus lebih dari 30 atau normal ya kan ya. T statistiknya nggak dipakai. Sekarang pakai Z berarti ya. T statistiknya pakai Z, bukan T distribution ya, bukan T statistik. Kenapa? Karena ada standar deviasi, terus ini normal, ya kan berarti pakai normal distribution ya, pakai Z. Nah ini tinggal diganti S-nya diganti dengan sigma ya. Kemudian confidence intervalnya masih sama ya, plus minus dari selisih rata-rata sampelnya. Margin of error-nya ini tinggal ganti dengan standar deviasinya. Ngitungnya ya sama seperti tadi. Yang beda di belakangnya ya, rumus belakangnya ya sebenarnya. Kalau kita ini entry-nya tetap sama nih. Misalkan ini ceritanya ada dua tempat tes ya. Ada training center A sama training center B. Nah, selama ini standar deviasi dari hasil tesnya itu 10 poin ya kan ya. 10 poin. Nah, berarti asumsinya populasinya standar deviasinya 10 diketahui ya. Kebetulan 10 sama dengan 10 ya, nggak apa nih. 10 poin dua-duanya. Oke. Ini artinya standar deviasinya diketahui. Kalau demikian kita berarti pakai Z statistik ya. Berapa individual yang ditesnya? 30, yang satu 40, nilainya yang 182, yang kedua nilainya 78. Tinggal dimasukkan aja ke dalam ini 30, 82, 10 ya standar deviasi populasinya ya. Ini populasi ya, ingat ya. 40, 8, 10, ini 0,2. Ini populasi satu, yang kedua ini populasi dua ya. Kebetulan ini angkanya sama-sama 10 ya. Jangan sampai bingung ya. Jangan bingung ya. Ini bukan karena sama ya, tapi karena dua-duanya diketahui standar deviasi populasinya. Itu tail ya kan ya. Karena dibilang di sini sama ya, dibilang sama. Berarti dapat critical value-nya 1,96, 1,65 Z-nya, probabilitasnya 0,098 ya kan ya, 97 ya, 97 atau 98 ini. Kemudian confidence intervalnya minus 0,7 sampai 8,7 ya. Berarti tiga-tiganya menunjukkan non rejection dari null hipotesis. Berarti di apa namanya tidak ada perbedaan antara training center A dan training center B ya kan ya. Berarti tempat tes ini nggak mempengaruhi hasil tesnya gitu ya, kira-kira demikian. Oke, komentar, pertanyaan sampai sini, silakan. Belum ada? Lanjut ya. Nah, sekarang kasus yang ketiga atau yang ke-2B nih ya, 3 atau 2B nih. Independent sample, standar deviasinya nggak diketahui sebenarnya, tapi diasumsikan sama. Nah, ya. Standar deviasi populasi 1 dan standar deviasi populasi 2 diasumsikan sama ya. Diasumsikan sama. Yang lainnya tetap itu independent sample, simple random sample, kemudian jumlahnya lebih dari 30 dan normal distribusi ya. Nah, ini beda. Kenapa? Kalau diasumsikan standar deviasinya sama antara dua populasi ini, maka ini sampelnya di pool ya. Sampelnya di pool sehingga degree of freedom-nya jadi di jumlah ya. Kalau tadi kan mana yang lebih kecil, kemudian dikurangi 1 ya. Kalau sekarang enggak, degree of freedom-nya di jumlah ya kan ya, di jumlah yang 1 tambah 2 dikurangi 2 ya. Kemudian apa namanya T-nya pakai standar deviasi yang sudah di pool ya, pool standar deviasi ya, ini standar deviasi atau varians ya, standar deviasi kuadrat kan varians yang sudah dipoolkan. Nah ini sih yang lainnya rumusnya sih sebenarnya mirip-mirip ya, mirip.
Oke, gimana nih ini ya, apa namanya, cara ngitungnya sama, tinggal masukin aja, apa namanya, jadi dilihat ini, oke, nah, misalkan tadi ya sama antara laki-laki dan perempuan tadi kasusnya sama, tapi ini diasumsikan, sorry, diasumsikan standar deviasi keduanya ini sama kan, standar deviasi keduanya ini sama, apa namanya, standar deviasi keduanya sama, sehingga berarti di ini apa namanya, pakai pendekatan yang 2B ini ya, ini sama, satu ini pakai pool, apa namanya, variansnya di pooling, kemudian ini masih sama tuh, maka hasilnya kebetulan hasilnya masih nggak berubah ya, kemudian hasilnya nggak berubah, hasilnya nggak berubah. Nah, ini 1,96 nih ya kan. Yang jelas apa nih, degree of freedom-nya naik ya. Yang beda di sini jelas degree of freedom-nya naik. Kalau degree of freedom naik itu kan artinya kalau kita bicara T distribusi itu lebih lebih kurus ya sih bahasanya ya, lebih menyempit ya, lebih menyempit ya kan. Semakin tinggi degree of freedom kan semakin menyempit, bisa jadi area ininya lebih ini lagi ya, lebih gampang untuk reject ya, ini ya. Seperti itu sih ini ya. Secara keseluruhan ya bedanya mirip-mirip ya nih, bedanya nggak banyak sih, apalagi ini ya, kalau dilihat dari confidence intervalnya rumusnya sih sebenarnya sama ya kan. Yang beda cara ngitung margin of error-nya, yang di sini pakai standar deviasi ya. Kalau yang standar deviasi populasinya yang diketahui ini pakai standar deviasi sampel nih, yang ini kalau yang standar deviasi populasi diketahui ini pakai sigma standar deviasi populasi. Tapi kalau diasumsikan sama, maka standar deviasinya dipakai adalah pooling ya, yang sudah di pooling ini ya, yang pooling ini ya, rumusnya seperti ini ya, ribet ya. Makanya pakai Excel aja. Kemudian kalau yang sigmanya unknown pakai T distribution ya kan ya. Nah, ini pakai T distribution ya. Bedanya kalau yang sigmanya dianggap sama, degree of freedom-nya ini dijumlah ya, di pooling yang dijumlahkan. Kalau yang ini pakai yang mana yang lebih kecil ya kan. Kurangi 1 ya, salah. Kalau sigmanya diketahui atau standar deviasi populasi diketahui ya pakai sigmanya. Oke. Yang mana yang dipakai? Nah, ini tergantung ya. Kalau sigmanya diketahui maka pakai sigma ya. Pakai yang kasus 2A tadi ya. Tapi ini biasanya jarang terjadi. Karena apa ya? Kan kita nggak tahu populasinya seperti apa ya. Kalau kita tahu benar populasinya, kenapa dianalisis sampelnya ya? Atau apalah gitu ya. Nah, ini biasanya jarang ya, jarang terjadi. Nah, kalau nggak diketahui gimana? Kalau nggak diketahui, apakah diasumsikan sama? Kalau diasumsikan sama ya pakai pooling tadi ya, yang pakai 2B tadi ya. Tapi biasanya ada yang menolak ya, nggak merekomendasikan ini karena ada hal-hal tertentu ya. Dianggap sama itu punya ini kecenderungan tertentu ya. Tapi ini dalam dari sisi analisis bisa aja dilakukan. Nah, sehingga biasanya kita pakai yang kasus yang pertama ya, pakai standar deviasi dari sampel, udah selesai. Ini kalau nggak ada perintah, nggak ada apa segala macam di soal ya udah pakai yang kasus yang pertama aja, gampangnya gitu ya. Oke, sampai sini ada komentar, pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Tessa. Jika yang diketahui standar deviasi populasinya hanya salah satu dari misalkan dari yang perempuannya saja gitu, Pak. Apakah hasilnya itu nanti pakai yang tidak diketahui jadinya ya, Pak? Nah, itu di buku ada lagi pendekatannya ya. Tapi saya nggak rekomen, itu kayaknya susah banget itu ya. Dipakai salah satunya terus pakai rumus dan seterusnya. Udah asumsinya ini aja, apa namanya, nggak diketahui aja ya, asumsinya gitu ya. Itu Tessa ya. Iya, baik Pak, terima kasih Apa? Pak. Ada di buku, ada tuh rumusnya ini macam-macam ya, nanti di kan aja apa namanya, kita lihat. Oke, berarti udah baca buku Tessa. Ya, silakan. Ada lagi komentar, pertanyaan?
Nggak ada, kalau nggak ada lanjut ya. Ya nanti kalau ini ya kita lihat perkembangannya ya. Kalau misalkan udah paham, kita pakai yang di buku. Kalau nggak paham pakai yang ini aja. Nggak apa-apa, kan ya. Kan pinginnya yang gampang-gampang aja ya. Oke, berikutnya kasus yang bukan kasus ya. Yang ketiga, kalau match pair ya, apa dependent ya tadi ya. Contohnya dependent sample ya. Sampelnya ada dependent. Sampelnya dependent, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini requirement-nya sampelnya dependent ini jelas ya. Maka yang dilakukan adalah langsung dihitung selisihnya ya. Jadi kita menganalisis langsung selisihnya ya, selisihnya. Pakai di sini pakai T statistik juga ya, pakai T statistik juga ya. Maka ini difference-nya dikurangi apa namanya difference dari populasi ya, difference dari populasi asumsinya 0 barangkali ya, barangkali atau apa ya kan. Oke, kemudian dibagi ini ya, rumusnya seperti ini nanti ini sendiri ya. Contoh langsung contoh aja biar gampang. Misalkan nih diukur berat badan mahasiswa dari September sampai April ya kan ya, 6 bulan ya kan. Ada perubahan nggak ya kan? Di sini klaimnya tidak ada perubahan ya kan, mahasiswa dari September ke April. Diukur lama kali 5 student sebagai sampelnya. Bulan September diukur 67, bulan April dihitung 67. Oh, minus 1, turun 1 kilo dia ya kan. Mahasiswa kedua 53, bulan September, April 52, oh turun 1 kilo ya kan. Mahasiswa ketiga diukur bulan September 64, April dihitung 68, oh naik 4 kilo, wow lagi banyak makan dia mungkin ya, nggak tahu kan. Intinya gitu ya, sehingga diketahui selisihnya seperti ini. Maka apakah klaimnya tadi benar nih, tidak ada perubahan atau change in weight-nya itu perubahan berat badannya adalah 0 kg. Nah kita lihat nih, apa namanya, apa yang dilihat ini gainnya April sampai September sampai April ya, perubahannya adalah 0, berarti mu D-nya sama dengan 0, klaimnya adalah 0 ya gini. Diklaim tadi ya 0 ya. Maka kalau tidak benar berarti tidak sama dengan 0. Berarti ini H1, H0-nya yang sama dengan 0 kg ya, ini original claim-nya di situ ya kan. Alfanya 0,05 T distribution. Maka dihitung nih minus 1, 4, 2, 1, rata-rata berapa? 0,2, standar deviasinya 2,4. Dihitung T-nya, T-nya 0,186. Kemudian cari tabel A3 ya. Tabel A3, ini ada degree of freedom-nya N kurangi 1 ya. Berarti degree of freedom-nya 5 kurangi 1, 4 ya. Totalnya 0,05, critical value-nya 2776. Nah, 2776 minus plus, berarti ini tadi 0,186 ya, ada di tengah, berarti tidak bisa di reject, berarti tidak ada perubahan berat badan. Ya, gitu. Apakah ini benar ya? Benar, tapi kalau dilihat sampelnya sangat sedikit tadi 5, apalagi dia hanya berasal dari satu kampus ya, harus hati-hati dalam menafsirkannya. Gitu kira-kira ya. Kalau p-value juga sama nih, bisa nih. Kalau p-value bisa diketahui p-value-nya 0,86 ya, berarti ya sama tetap ya kan. Confidence interval ya bisa dihitung, margin of error-nya 3, berarti plus minus 3 ya. 0,2 plus minus 3 ya, berarti minus 2,8 sampai 3,2. Ini juga nolnya dilewati ya, berarti confidence intervalnya melewati 0 juga ya ini ya. Oke. Atau pakai sorry, hilang ya ini ya. Pakai ini tinggal dicari. Nah, angkanya bisa dicari nih ya. N-nya bisa dicari pakai ini count, ini pakai average, ini pakai standar deviasi ya. Jadi angka-angka tadi dimasukkan ke sini. Untuk total maka ketahuan critical value-nya 2,77 atau 2,78 ya. T-nya 1,87 sama seperti tadi. P-nya 0,86, confidence intervalnya minus 2,7. 3,1, maka semuanya non reject ya. Semuanya non reject berarti
tidak ada bukti bahwa apa namanya terjadi kenaikan berat badan, itu kayaknya kira-kira demikian. Oke, komentar sampai sini, pertanyaan silakan. Komentar pertanyaan silakan. Belum? Oke, kita lanjut ya. Ya, berikutnya yang terakhir ya kan ya, membandingkan variasi ya atau varians ya kan dari dua sampel ya kan ya. Kalau ini agak spesial ini ya, spesial kenapa? Karena ini apa namanya kita bandingkan dua populasi, variansnya kita bandingkan. Ini ada distribusi baru ya namanya F distribution ya, F distribution. F distribution ini sangat tergantung pada ini ya, apa namanya sangat sensitif terhadap normal distribution ya. Jadi harus hati-hati ya, beneran kita cek normal atau enggak distribusinya. Requirement-nya independent sample, independent sample, kemudian normally distributed. Ini bentuknya seperti ini. Apa namanya? Beda ya dengan T ini. Ini mirip dengan chi-square ya. Masih ingat nggak chi-square ya? Nah, ini chi-square. Jadi nggak ada nih minusnya nih dari mulai 0 sampai ini ya. Nggak ada minusnya, nggak simetrik. Kemudian nggak ada nolnya ya. Jadi sehingga biar gampangnya biasanya kita bikin yang sebelah kanan ya. Jadi kalau kita mau ngetes di sini dites kalau one tail right tail ya kan kanan ya kan ya. Kalau two tail maka two tailnya kiri kanan kita uji yang kanan itu ya. Karena enggak ini apa namanya bukan plus minus ya. Jadi kita dan ini bentuknya enggak simetris ini kita ambil yang kanan aja ya. Nah, ini sehingga sepakatannya begitu ya di buku ini diambil seperti itu biar gampang kan ya. Sehingga ya kalau misalkan tutil 0,05 berarti 0,025 di kiri dan di kanan, kita tesnya yang di sebelah kanan aja gitu ya. Oke, gimana caranya biar seperti itu? Nah, ini kita bikin rumusnya varians apa namanya sampel 1 dari varians sampel 2 yang satu itu harus yang gede ya. Jadi the larger of two variance ya. Jadi yang variance yang gede itu kita taruh di atas sebagai numerator ya. Di numeratornya harus yang variance-nya lebih kecil. Karena nanti ada dua, ini juga ada dua degree of freedom ya. Degree of freedom yang atas itu N1 kurangi 1. Degree of freedom yang berikutnya adalah N2 kurangi 2. Ini agak ribet ini ya, F distribution ya. Tapi nggak apa. Kan tinggal kita masukkan ke dalam ini ya. Namanya dalam formula ya. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Contoh nih, biasanya kalau kita bicara varians itu adalah kualitas ya. Nah, contohnya ini kualitas dari koin. Misalkan tahun 64 ya batasnya. Setelah tahun 64 itu namanya mesin pembuat logam itu canggih barangkali ya, sehingga lebih stabil. Nah, di sini ada klaim bahwa apa namanya ini uang logam sebelum dan setelah 1964 itu sama di sini. Gini ya. Nah, makanya di sini klaimnya seperti itu ya, sama nih. Sebelum dan setelah 64 itu sama. Kita lihat apakah kualitasnya sama nih atau standar deviasinya sama. Diambil 40 sampelnya 40 logam sebelum 64, standar deviasinya 0,087. Setelah 64, 40 uang logam juga 0,06194. Nah, kita uji nih. Oh, dua-duanya normal lah, anggap aja gitu lah kira-kira ini ya. Kemudian klaimnya ekuivalen nih. Sigma 1 sama dengan sigma 2 ya kan. Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat ya. Ini namanya varians ya. Kalau gitu H1-nya yang tidak sama dengan ini ya. Oke, ini kita dapat ininya. Tinggal dibagi S1 dibagi S2 ya, S1 kuadrat ya bagi S2 kuadrat 0,87 kuadrat ini dapat 1,9729 dapat di tabel A5. Tabel A5 ini dengan degree of freedom tadi ya 39 dan 39 ya. Oke. Nah, ini kita pakai ini aja ya, pakai Excel. Ketemu F statistiknya 1,979, critical region-nya
1,8907 nih. Contohnya nama di sini ya. Nah, ini kan kita anggap yang kanan semua ya. Karena tadi kita atur biar yang besar ada di atas, sehingga ini kita ngeceknya rectal semua ya. Karena ini 1,9729 di area yang rejection area, maka ini di reject. Berarti standar deviasi atau varians dari koin setelah 64 itu beda dengan yang sebelum 64 itu ceritanya. Nah, kalau di sini tinggal dimasukkan, sorry ini. Tinggal dimasukin rumusnya. Ini apa namanya? Rumus di PowerPoint ini error ya, karena Excel di PowerPoint langsung diganti sama dia ya. Jadi formulanya nggak bisa. Nih kalau ini nanti silakan apa namanya pakai yang di Excel yang asli ya. Karena ini rumusnya ini saya pakai ini dia tiba-tiba keluar angka LFN ini ya. Nah ini nggak tahu dari mana tuh angkanya ya. Begitu di copy keluar angka itu ya. Oke. Jadi intinya N1-nya 40, S-nya 0,87. Ini yang gede yang harus di atas ya. Yang gede harus di atas ya kan ya. S-nya. Kemudian N2 40, S-nya 0,194. Ini kalau kebalik nanti repot karena kalau kebalik kan berarti adanya kiri ya. Nah, ini enggak kita hitungin. Oke. Sehingga ketahuan ini dua-duanya ini ya di reject ya, F-nya dari lebih besar daripada critical value, P-value-nya lebih besar, lebih kecil dari 0,05. Dua-duanya di reject. Oke, ini sayangnya latihannya belum ada nih ya, kapan nanti pekan depan ada kita bikin. Oke, demikian kira-kira ada komentar, pertanyaan sampai di sini. Jadi ada berapa tadi ya? Ada, pokoknya ada 3 yang dibandingkan ya, ada proporsi, min, sama varians ya kan. Proporsi biasa ya kan. Kalau min ada 3 macam tadi ya. Yang min dengan standar deviasi tidak diketahui, populasi ya standar deviasi diketahui. Terus min yang standar deviasi populasi diketahui, ya min dengan standar deviasinya nggak diketahui tapi diasumsikan sama gitu ya. Kemudian min yang dependent ya atau yang pair ya kan ya. Nah, kemudian yang ini tadi. Oke, ada beberapa macam. Komentar pertanyaan sampai sini silakan. Kalau belum silakan. Silakan Krisanti. Itu untuk materi yang dependent sampel tadi Pak. Ya. Kan ada cari selisih antara 2 sampel tunggal. Ya. Jadi itu cari selisihnya before dikurangin after atau after dikurangin before. Berarti angkanya bisa positif atau negatif ya Pak? Oh ya, tinggal ini aja. Mau left tail atau right tail, ingat-ingat konteksnya mana. Kembalikan ke konteksnya lagi ya. Kan nggak selalu before sama after, tergantung kalimat dari klaimnya, tergantung kita mau nyusunnya seperti apa. Gitu ya Kristanti ya, ingat-ingat. Semuanya seperti itu ya, semuanya ya. Ya kalau kita bicara berat badannya meningkat, kalau kita bicara meningkat berarti ya setelah dikurangi sebelum positif gitu ya. Gitu ya, bicara gitu ya. Kalau menurun, misalkan diet tadi ya, diet itu setelah kita melakukan diet berarti berat badannya turun, berarti setelah dikurangi sebelum itu harusnya negatif atau left tail gitu. Nah gitu ya, jadi balikin lagi ke ininya, ke konteksnya, ke ceritanya ya, jangan sampai salah. Itu aja. Baik Pak, dapat dipahami, terima kasih. Oke, makasih Kristanti. Oke, yang lain gimana komentar, pertanyaan? Oke, latihan dulu ya kalau gitu ya. Silakan kerjakan latihannya 91, 92, 93. Untuk nomor 1 sampai 10, 91 dulu ya dikerjain ya. 92 untuk nomor 11 sampai 20, 93 untuk nomor 21 sampai 30. Itu ini ya ngerjain duluan ya biar selesai semua maksudnya. Tapi tetap yang dikerjain semuanya ya. Oke, waktunya 15-20 menit lah, 20 menit ya karena ada mau ada yang sholat juga silakan. Nanti harus ada yang volunteer ya. Kalau nggak saya tunjuk, kalau nggak bisa dikurangi ya kan. Ya, yang belum pernah silakan nanti biar ada nilainya semuanya. Oke, 20 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada boleh ditutup dulu ininya kameranya. Oke, nggak ada. Oke, silakan. Izin Pak. Oke, silakan. Kristanti ya. Silakan. Iya.
Apakah sudah terlihat, Pak? Proses. Oke, silakan. Jadi untuk soal latihan 9.1 diketahui tingkat signifikansinya itu 0,05. Jadi klaimnya kalau diberi uang pecahan besar, lebih sedikit wanita di Cina menghabiskan sebagian atau seluruh uang jika dibandingkan dengan proporsi wanita yang diberi jumlah sama dalam pecahan yang lebih kecil. Jadi dari data yang ada di soal dibuat tabel kayak gini. P1 itu untuk wanita yang diberikan uang pecahan besar dan P2 untuk wanita yang diberikan uang pecahan kecil. X-nya X1-nya 60, X2-nya 68, N1 dan N2-nya sama yaitu 75. Dari sini dibuatlah klaim H0 P1 sama dengan P2. H1-nya P1 lebih kecil dari P2. Original klaimnya ada di H1 satu ekor di kiri. Lalu dari soal dicari, pertama dicari P1H-nya dengan cara membagikan X1 per N1 dapatlah 0,8. Lalu P2H-nya 0,9. Lalu P-barnya X1 tambah X2 dibagikan N1 dengan N2 dibagikan dengan N1 tambah N2 hasilnya 0,8. Q-barnya 1 dikurang P-bar yaitu 0,14. Untuk menjawab soal yang A, uji klaim melalui hipotesis, kita mencari Z-score-nya. Rumus Z-score-nya ada di sini. Jadi hasilnya adalah minus 1,8463. Dan setelah mencari critical value-nya di tabel, critical value-nya adalah minus 1,645. Jadi untuk uji klaim melalui hipotesisnya adalah reject H0 karena uji statistik masuk ke dalam critical region. Untuk soal B, uji klaim dengan membangun interval kepercayaan yang sesuai. Pertama kita cari, ini dicari E-nya dengan rumus yang ini, karena ini one tail, jadi alfanya nggak dibagi 2. Dapatlah hasilnya 0,094. Setelah didapatkan A-nya, dimasukkan ke dalam rumus interval, yaitu PH1 dikurang PH2 dikurang E, lalu hasilnya minus 0,20. Untuk yang satu lagi, PH1 kurang PH2 ditambah E, hasilnya minus 0,013. Uji klaimnya adalah karena klaim value-nya, ini P1 kurang P2-nya, sama dengan 0, tidak masuk ke dalam interval, maka klaimnya adalah reject H0. Untuk yang ketiga, jika tingkat signifikansi diubah menjadi 0,01, apakah kesimpulannya berubah? Jika tingkat signifikansi berubah menjadi 0,01, maka critical value-nya berubah menjadi minus 2,36. Hipotesisnya fail to reject H0 karena uji statistik tidak masuk ke dalam critical region. Sedangkan untuk dengan cara interval, confidence interval, karena pertama dicarinya dulu, baru dimasukkan ke dalam intervalnya, dapatkan hasil karena klaimnya masuk ke dalam interval, maka fail to reject H0 juga. Kesimpulannya, jika tingkat signifikansinya diubah menjadi 0,01, maka kesimpulannya juga bisa berubah. Oke, ya lengkap ya perhitungannya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan, komentar? Jadi ini ceritanya nih ya, uang ya.
tentang nominasi ya, nominasi diberi uang gede sama diberi uang kecil. Asumsinya klaimnya itu kalau orang diberi uang gede mecahnya susah gitu kali ya. Mecahnya susah atau tertahan untuk membeli barang ya kan, menahan diri untuk membeli barang sehingga uangnya yang lebih kecil ya, yang dibelanjakan lebih kecil daripada uang yang pecahan kecil. Dan ketika di eksperimen ternyata terhitung ya 60 dari 75 yang uang pecahan gede ya, yang tunggal, terus 68 dibanding 75 untuk orang yang pecahan kecil. Berdasarkan perhitungan tadi itu yang 5% oke ya, reject semua ya, karena tadi berdasarkan critical value dan confidence interval ya, hitungannya sih udah benar sih, kira angkanya agak beda dikit karena ada pembulatan, nggak masalah, sama aja ya kan ya. Oke, yang lain ada komentar, pertanyaan? Dan kemudian diganti menjadi 0,01 ya, ininya kriterianya signifikansi value-nya ternyata menjadi nggak signifikan, tidak bisa di reject. Nah, itu sebenarnya bisa dihitung kalau kita pakai ini ya, pakai probabilitas ya. Itu probabilitasnya 0,03. Jadi kalau 0,03 itu di 0,05 dia signifikan, tapi kalau di 0,01 dia nggak signifikan. Ini kebetulan nggak dihitung ya, nggak diperintahkan ngitung ini ya. Kalau diminta ngitung p-value-nya. P-value-nya itu 0,03 sebenarnya angkanya ya. Sehingga dari situ mah langsung kelihatan ya, kalau 0,03 itu di bawah 0,05. Jadi signifikan, tapi di atas 0,01 sehingga nggak signifikan 0,01. Oke, makasih Krisanti. Ada komentar yang lain, pertanyaan, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti aman. Aplaus buat Krisanti. Terima kasih Pak, izin stop. Terima kasih ya, Krisanti. Berikutnya 9.2 silakan. Izin, Pak. Oke, Fahmi silakan. Izin share screen, Pak. Silakan. Proses sudah terlihat, Pak. Masih proses. Baik, untuk yang latihan 9.2 ini, saya menggunakan format yang Bapak share, Excel yang Bapak share kemarin. Itu saya menggunakan yang testing 2 means with independent sample karena standar deviasinya tidak diketahui di soal. Untuk N1-nya diketahui di data di soal ini. Fahmi, break sebentar, tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Tunggu sebentar ya. Oke, silakan. Mohon maaf, ada interupsi. Pak, izin melanjutkan, Pak. Jadi untuk N1-nya itu diketahui di data ini jumlahnya 12, kemudian X1-nya itu rata-rata dari sampel ini ketemu 147,5, kemudian standar deviasinya saya pakai rumus Excel yaitu ini dari ini sampelnya
ketemu 10,6. Kemudian untuk signifikan levelnya di soal yaitu 0,05. Kemudian untuk N2-nya itu yang bagian negara New York ini pakai rumus Excel, diketahui jumlah N-nya yaitu 12 sama. Kemudian rata-ratanya saya pakai rumus average, yaitu ketemu 136,4. Kemudian untuk standar deviasinya ketemu 5,2. Kemudian untuk mu 1 dikurangi mu-2-nya seperti diketahui tadi di materi yaitu 0. Kemudian degree of freedom-nya diketahui di sini sama-sama 12, maka pilih salah satu aja, yaitu 12 dikurangi 1, ketemulah 11. Nah, untuk hipotesisnya, karena di soal ini diketahui bahwa jumlah rata-rata strontium dari penduduk Pennsylvania lebih besar daripada jumlah rata-rata dari penduduk New York, maka hipotesisnya H0, mu1 kurang dari sama dengan mu2, kemudian H1-nya mu1 lebih besar dari mu2-nya, maka original claim-nya ada di H1. Karena di original claim-nya H1 dan ini lebih besar, maka pakai yang rectile. Ketemulah nanti secara otomatis pakai format Excel-nya untuk critical value-nya ketemu 1,79, T-nya 3,2, kemudian P-nya 0,003. Kemudian ketemu E juga nanti secara otomatis di Excel-nya ketemu 6,14. Kemudian untuk confidence intervalnya ketemu seperti ini 5,02 kurang dari mu1 kurang mu2 kurang dari 17,3. Maka karena confidence intervalnya seperti ini, maka untuk klaimnya ini tidak masuk dalam critical value-nya. Kemudian ini sudah diketahui untuk metodenya p-value ini reject, tradisional dan confidence intervalnya juga reject. Maka kesimpulan dari ini tadi yaitu reject H0. Karena original claim-nya ada di H1, maka reject H0 itu sama dengan menerima H1 atau menerima klaim. Sehingga terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa jumlah rata-rata strontium dari penduduk Pennsylvania ini lebih besar daripada jumlah rata-rata dari penduduk New York. Seperti itu, Pak. Oke, jelas ya, kira-kira ya. Ada yang lain komentar, pertanyaan, silakan. Nah, H0-nya bisa aja diganti sama dengan aja, tergantung ya. Kalau di buku ini sama dengan doang. Tapi nggak apa, saya lebih senang yang ini ya. Lebih kecil sama dengan. Oke. Komentar, pertanyaan? Nggak ada, aman? Oh, berarti aman semua ya. Kalau aman semua berarti alhamdulillah. Oke. Plus buat Fami ya. Terima kasih. Izin stop. Oke. Oke, berikutnya 9.3, silakan. Nanti setelah ini nggak ada, hari ini nggak ada nih ya, nggak ada apa namanya kuisis ya, adanya review esai aja ya, review esai aja. Akan dikerjakan sendiri-sendiri ya nanti ya, segera kalau bisa siang ini ya, kalau bisa ya. Oke, silakan 9.3, ada yang volunteer? Izin mencoba, Pak. Oke, Sarah silakan. Izin apakah sudah terlihat, Pak? Ya udah, silakan. Baik, di sini diketahui bahwa data yang mencantumkan waktu yang diperlukan penerbangan yang dipilih secara acak untuk taxiway, yaitu ada taxi out dan taxi in. Di sini kita ketahui bahwa jumlah datanya ini terdapat 12 dan rata-rata selisihnya itu 6,5. Untuk rata-ratanya ini 0. Standar deviasi sampelnya 10,63015 dan di sini diketahui 0,1 karena interval kepercayaan 90%. Lalu didapatkan perhitungan ini dan
Dan margin error-nya dari rumus ini kita dapatkan 4,183902. Ini hasil yang didapat dari estimasi interval dari uji tersebut kita dapat bahwa seluruh metode bahwa reject. Selanjutnya, apa yang ditunjukkan oleh interval kepercayaan tentang klaim manajer operasi penerbangan bahwa untuk penundaan penerbangan lebih banyak kesalahan yang disebabkan oleh waktu taksi keluar di JFK daripada waktu taksi masuk. Nah, dari hasil perhitungan, di sini adalah original klaimnya H0 dan diketahui bahwa hasilnya reject H0. Maka kesimpulannya adalah tidak ada cukup bukti untuk menerima klaim manajer operasi penerbangan bahwa untuk penundaan penerbangan lebih banyak kesalahan yang disebabkan oleh waktu taksi dari luar. Taksi out. Taksi out, oke. Taksi keluar maksudnya. Iya, Ya, Pak. taksi out itu ini apa namanya dari mulai ini sampai ke apa Taksi namanya sampai ke naik ya apa namanya. Kalau taksi ini tuh dari Iya. landing sampai ke parkir. Oke. Ya, ada komentar yang lain? Silakan. Enggak ada. Nah, ini pertama ya kan ya. Kan itu diminta untuk bikin confident interval berapa tadi? Tingkat kepercayaan 90% ya kan ya. 90%, Pak. Kalau confident interval 90% itu selalu dibagi dua ya. Confident interval itu 0,1, 0,05 selalu ya. Karena namanya confident Iya, interval Pak. itu ada di kiri ada di kanan gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara confident interval 90% itu berarti setengahnya di kiri, setengahnya di kanan. Nanti alfanya 0,05 Berarti 0,05 ya, Pak. itu ya kan. 0,05 itu yang pertama ya kan ya. Itu nggak merubah sih ya, nggak merubah reject karena itu kan 0,028 kan itu ya, 0,0288 ya. Oke. Ada yang lain komentar? Silakan. Simpulannya reject. Reject itu artinya apa ini? Gimana, Sarah? Tidak diterima, Pak. Tidak terima. Apa yang tidak diterima? Ditolak. Ya, apa yang ditolak? Ya. Klaimnya, Apa yang klaim dari manajer operasi penerbangan bahwa untuk penundaan penerbangan kesalahan yang disebabkan oleh waktu taksi keluar. Nah, jangan dulu. Yang Jadi ditolak karena H0 atau itu A1? tidak diterima. Benar. Yang ditolak H0 atau A1? H0. H0. Kalau kalimat seperti itu H1 atau H0 itu? Penundaan lebih banyak kesalahan disebabkan oleh waktu taksi keluar itu artinya H1 apa 0 itu? Baca soalnya aja, jangan baca jawabannya. Jadi manajernya bilang bahwa kesalahan lebih banyak disebabkan oleh waktu taksi keluar. Ya gini. Oh, iya Pak. Berarti apa itu? Itu H1. Klaimnya H1 ya Pak? Klaimnya H1 ya, klaimnya H1. Lebih yang ditolak H0. Berarti, oh iya H1 Pak. Benar nggak? Berarti terdapat cukup bukti. Ya. Nah, ingat deh. Balik lagi ya. Balikin ke konsepnya lagi. Ini yang ditanya yang mana klaimnya ada di mana, di H1 atau H0. Jadi reject itu bukan reject klaim ya. Reject itu adalah reject H0-nya, ya kan ya. Reject itu reject H0-nya. Jadi kalau dia ada ini berarti H0-nya di reject, H1-nya malah jadi benar. Gitu. Oke, gimana? Ketangkap? Ketangkap Pak. Baik Pak. Nah, awas ya, jangan kebalik-balik ya. Ya, ada lagi komentar, pertanyaan, silakan. Baik Pak. No comment, yang lain? Permisi Pak, izin bertanya. Silakan, silakan. Untuk kesimpulannya itu kalau misalkan ini kan H1-nya kan lebih banyak kesalahan kan Pak. Kalau misalnya kesimpulannya tidak terdapat cukup bukti untuk menerima klaim yang mengatakan bahwa lebih sedikit atau sama dengan kesalahan yang disebabkan oleh waktu taksi keluar Pak. Apakah diperbolehkan itu Pak? Untuk soal yang ini nih, kesimpulannya? Iya Pak. Tidak terdapat gimana? Gimana kalimatnya tadi?
tidak terdapat cukup bukti untuk menerima klaim yang mengatakan bahwa lebih sedikit kesalahan yang disebabkan oleh waktu taksi keluar. Oh, kebalik dong itu. Jadi jangan ngerubah komposisi lebih besar lebih kecilnya ya. Gitu. Jadi ini tips ya. Kalau dalam seperti ini, mungkin itu tadi kalimatnya benar. Ya. Tapi ketika kita ganti menjadi lebih kecil, karena ini tadi kan lebih besar nih, lebih banyak kesalahan. Kalau tiba-tiba redaksinya kita ganti lebih kecil kesalahan, maka itu perspektifnya udah barangkali udah beda barangkali ya. Walaupun secara bahasa artinya sama, tapi saya nggak menganjurkan untuk bikin akrobat kalimat seperti itu. Gitu ya. Benar nggak? Tahu maksud saya ya? Iya Pak, bisa dipahami. Terima kasih. Jadi barangkali artinya sama, tapi kemungkinan itu ada nuansa agak sedikit yang berbeda dari yang disampaikan gitu ya. Begitu juga nih ya, seperti yang di soal ujian. Kurang dari 15 orang yang sehat. Wah, itu bahasanya sebenarnya saya nggak suka itu kebolak-balik seperti itu, artinya banyak yang salah di situ ya, karena 2 kali negasi ya. Kita maunya yang positif, tapi ini diambilkan 2 kali negasi, jadi artinya bingung jadinya ya. Oke, gitu ketangkap maksud saya ya. Jadi sebisa mungkin tidak merubah redaksi kalimatnya yang lebih besar atau lebih kecil, jadi as it is aja, kemudian kita ini yang lain aja. Gitu, ketangkap ya maksudnya ya. Oke, ada komentar lain? Silakan pertanyaan. Izin untuk stop share, Pak. Oke, makasih salah. Siapa ada lagi tadi? Silakan mau nanya. Saya Pak. Silakan. Gimana? Ya, ini Pak terkait koreksi Bapak tadi yang significance level itu, sepertinya saya lupa Pak. Itu jadi kalau ekornya 1, significance levelnya tetap dibagi 2 ya Pak? Ini yang ini ya. Ini khusus yang untuk tadi, confident Pak. interval ya. Ini khusus untuk yang confident interval, karena confident interval itu nggak kenal kiri atau kanan. Pokoknya kalau 90 berarti ya dibagi 2 kiri kanannya. 55. Kalau confident interval 95% berarti setengah-setengah gitu ya. Jadi sifatnya confident interval itu begitu ya, kiri dan kanannya ya. Bukan left ke kanan. Gitu ya Rizko, ya, agak spesial. Oh ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya Rizko. Ya. Oke, gimana komentar pertanyaan? Silakan. Mungkin Pak, melanjuti pertanyaan dari Jerisko. Ya, silakan. Tadi kan berarti di mana di soal 9.3 itu kan praktel ya Pak, bukan tutel. Berarti nggak ada hubungannya antara itu ya Pak? Nggak ada. Jadi gini, misalkan ini mau kalau dijabarkan lebih lanjut ya. Misalkan soalnya right tail 0,05. Ya, right tail 0,05. Berarti kan yang 0,05 di kanan dihilangkan ya kan ya. Benar ya? Nah, kalau kita mau bikin confident interval, ya terpaksa yang sebelah kiri juga dihilangkan dong, gitu ya. Ya, yang sebelah kiri juga dihilangkan 0,05, jadinya 0,1 gitu ya. Padahal harusnya yang sebelah kiri itu yang paling ujung kiri harusnya kan nggak ditolak nih ya sebenarnya kalau mau dibayangin ya, gitu ya. Tapi kalau kita bicara confident interval ya terpaksa dua-duanya dipotong deh. Kalau right tail 0,05 berarti kita bikin confident intervalnya 0,05-nya dikalikan 2 ya kan berarti 0,1 90%. Kalau two tail 0,05 sama aja, confident intervalnya juga sama gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi ketangkap ya maksudnya ya. Ya, ketangkap Pak. Terima kasih Pak. Karena ya itulah jeleknya confident interval ya. Terpaksa kalau kanan dipotong 0,5 yang kiri harus potong 0,5 walaupun sebenarnya yang kiri harusnya nggak boleh dipotong gitu. Kira-kira gitu ya maksudnya ya. Oke, ada lagi komentar pertanyaan silakan. Nggak ada? Oke. Jangan lupa kerjakan reviewnya ya sekarang ya.
Terus itu ada tugas untuk pekan depan, tugasnya yang merangkum, sambil nanti kalau sudah jadi saya mungkin bikin videonya ya untuk Gretel ya, untuk latihan teman-teman. Jadi pekan depan kita selain kita bahas materi juga praktek kali ya. Praktek Gretelnya silakan di-download. Jadi gimana ini? Ini Pak, terkait Gretel itu kan pada saat ujian kan kami menggunakan SEB ya Pak, di mana itu kami tidak bisa menggunakan Gretel gitu Pak. Nah, kalau kami pelajari tapi kalau tidak bisa digunakan di SEB bagaimana ya Pak? SEB itu maksudnya ini ya? Pak, saat ujian UAS itu Pak, UTS atau UAS, kami tidak boleh menggunakan aplikasi selain Excel atau Microsoft Pak. Oh gitu ya? Ya, jadi untuk Gretel, ya nanti kita lihat, kita daftarin ini ya. Karena nggak mungkin kalau pakai Excel aja, karena kan regresi ya. Nanti ya. Atau kemungkinan nanti kita belajar pakai Excel juga ya. Excel ada sih regresinya, tapi nggak nih ya. Tapi jadinya nggak ada artinya kalau belajar ekonometri nggak belajar aplikasi ya. Barangkali harusnya SPSS juga bisa nih. Nanti kita nih ya. Makasih Yudi ya diingetin ya. Nanti tolong ingetin lagi ya saya. Siapa? Mari ya, Terima jangan kasih Pak. nanti kita. Oke. Gimana caranya itu nih? Berarti aplikasi yang lain nggak boleh dibuka ya itu ya? Iya Pak, bahkan Google juga nggak boleh Pak. Semuanya Oke. Excel, PPT itu. Ya. Nanti kita ini kan kita coba ini kan. Oke. Ya, makasih Yudi. Ini ya notisnya. Ya, gitu kira-kira. Jadi pekan depan kita belajar apa namanya? Ini sekaligus juga praktek Gretel kalian bisa di-download tuh freeware itu ya. Macam. Terus ada kuesioner ya. Ada survei UTS itu silakan diisi sekarang. Kalau udah diisi semua nanti UTS saya bagikan terbatas ya. Kalau nggak diisi nanti nggak saya bagikan ya kan ya. Mudah-mudahan ini ya untuk dikoreksi sendiri ya, bukan untuk ini ya. Apa namanya? Kalau nggak ada yang protes berarti confirm nilainya sudah benar. Saya itu paling takut buat kesalahan ya. Sebenarnya dari peraturan kampus kan nggak boleh dibagi ya, benar ya? Nggak boleh dibagi ya ujiannya ya. Tapi nggak apa nah ini untuk ngecek ya. Silakan teman-teman nanti kalau ada aneh atau apa atau kesalahan silakan langsung konfirmasi ke saya. Kalau nggak ada kesalahan berarti ya nih. Karena kalau sudah nilainya masuk itu harus dikoreksi orang lain ya. Kalau nilainya udah masuk, saya nggak bisa ngerubah. Kalau misalkan ada salah-salah dikoreksi orang lain, nah takutnya koreksinya ya bisa lebih bagus sih, tapi bisa juga lebih jelek nanti ya. Daripada gitu kan mending kalau ada teman-teman yang merasa ini, silakan nanti kontak ke saya ya. Oke, itu kira-kira ada komentar, usulan, pertanyaan, silakan. Pak izin Pak. Ya silakan. Itu untuk reviewnya, deadline-nya kapan ya Pak? Apanya? Review Pak, kuis. Review nanti itu. Hari inilah, kalau bisa hari ini ya, hari ini sore ya. Harusnya sih jam kuliah seperti kuisis ya, tapi karena ini ya saya kasih kelonggaran lah ya kan ya. Yang penting kerjain sendiri ya, biar tahu biar tahu paham atau enggak ya. Itu termasuk dalam ini ya, dalam survei itu ya. Sebenarnya teman-teman ini setelah selesai kuliah ini paham atau enggak sih ya? Jangan-jangan masih menunda lagi pahamnya nanti 2 minggu lagi baru paham ya, jangan ya. Kira-kira gitu ya. Gitu Rizky ya. Oke. Dikerjakan di Excel ya Pak? Excel boleh, tulisan boleh, bebas ya. Yang semudahnya teman-teman lah ya kan ya. Intinya biar gampang ya kan ya. Ujian kemarin juga ada yang ngerjain di Excel, nggak ada ininya. Tapi kalau salah ya saya nggak tahu. Tapi nggak apa ya kan ya. Ada yang nulis formulanya Excel bagus, saya bisa tahu ya kan ya. Oh salahnya di formula yang ini, jadi saya bisa linker ini mana yang salah itu ya. Jadi apa namanya ketahuan adanya salahnya di mana. Saya cuma ingin tahu aja kok sebenarnya apa namanya ada kesalahannya di mana gitu ya. Kalau saya nggak tahu salahnya di mana ya berarti salah semua gitu kira-kira gitu. Tapi kalau untuk latihan bebas ya, latihan untuk review ini bebas silakan ya. Nih semudah mungkin. Oke, gimana komentar pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ingat ya, ada review, ada tugas untuk pekan depan, terus ada survei ya. Survei silakan harus hari ini ya, nanti biar segera saya bagikan itunya UTS-nya. Oke, makasih semuanya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup Zoom-nya ya. Silakan lanjutkan ya. Makasih semuanya perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya materi hari ini ya. Manfaat dan barokah buat kita semuanya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semuanya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.